Perpisahan Kais dan Laila mengakibatkan perpisahan juga dengan semua orang yang dicintainya. Dari sanak saudaranya, sahabat-sahabatnya, orang tuanya, dan rumahnya. Jika Laila menyembunyikan tangisannya, Kais justru menangis terang-terangan, menunjukkan kedukaannya kepada dunia. Ia berkelana tanpa arah melewati pasar di mana orang-orang sedang berdagang. Ia berbicara sendiri, dituntun oleh hatinya yang merindu, tidak menyadari kehadiran dan cemoohan orang-orang di sekitarnya. Dan selama ia berkeluyuran dari pasar ke pasar, dari tenda ke tenda, ratapan gedung cinta selalu mengalir keluar dari bibirnya. Matanya selalu basah oleh air mata kerinduan. Setiap orang yang berjumpa dengannya akan berteriak, "Itu dia si Majnun, si orang gila. Hai Majnun." Tempurung kewarasan Majnun telah retak, menampakkan kekalutan jiwanya. Dia telah terbuka, tersingkap. Emosi dan perasaannya yang terdalam telah nampak dengan jelas. Tidak hanya kehilangan Laila, ia juga telah kehilangan dirinya sendiri. Kepedihan hatinya terbayang di raut wajahnya, berpijar bagaikan nyala api, hingga semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Kais adalah luka yang berjalan dan berbicara. Kais orang yang hilang, yang dilupakan. Kais orang yang dimusuhi oleh takdir. Semakin lama penderitaannya berlanjut, semakin Kais menjadi apa yang telah dikatakan orang-orang tentangnya, Majnun, si orang gila. Bukankah merupakan sebuah kegilaan bila kita terbakar selamanya di dalam nyala api? Bukankah merupakan suatu kegilaan jika kita tidak mampu makan atau tidur? Semakin Kais mencari obat penyembuh, semakin parah sakitnya. Dan setiap hari ketika matahari akan terbenam, bayang-bayang jiwanya yang putus asa akan berjalan mengikuti di belakangnya sampai ke pinggiran kota, lalu menyepaknya ke tengah padang pasir kembali. Ia berjalan bertelanjang kaki tanpa jubah selai pun melindungi tubuhnya. Memang, Majnun telah menjadi gila, namun ia juga sangat mahir dalam merangkai syair. Dalam keterpisahannya dengan Laila, sebuah perpisahan yang membuatnya menjadi budak Laila, ia tergerak untuk merangkai syair-syair pujian dan sajak-sajak yang sangat indah untuk memuji kecantikan Laila. Rangkaian syair-syair yang tidak pernah terdengar oleh telinga manusia manapun sebelumnya. Dalam keheningan malam ia akan menyelimuti dirinya dengan jubah kegelapan, lalu berjalan diam-diam menuju kemah Laila. Kadang-kadang ada orang lain yang menemaninya, seorang teman yang sama seperti Majnun, pernah merasakan cinta dan telah mengetahui pedihnya perpisahan. Majnun berjalan sangat cepat, bagaikan angin gurun yang berhembus. Kemudian ia akan berdiri di muka pintu kemah Laila sambil menggumamkan doa-doa, lalu segera pulang. Begitu dekat namun terasa begitu jauh. Betapa berat bagi Kais untuk menarik tubuhnya dari depan tenda Laila terkasih yang dicintainya itu. Bila ia pergi menuju tenda Laila, ia akan berjalan cepat sekali hingga seakan-akan ia sedang terbang dalam perjalanan. Namun dalam perjalanan pulangnya, ia akan berjalan terseok-seok bagaikan seekor hewan yang terluka. Mengamat takdir begitu kejam. Hatinya telah hancur seperti perahu yang terperangkap di dalam badai. Apa yang tersisa dari dirinya kini terombang-ambing dalam belas kasihan ombak. Rumahnya telah menjadi penjara di mana orang-orang selalu berbicara kepadanya, namun tidak pernah mendengarkannya. Di mana orang-orang selalu menasehatinya, tapi tak pernah mau memahaminya. Akhirnya ia telah sampai pada suatu titik kesimpulan, di mana ia tidak lagi mau ambil pusing dengan kata-kata mereka. Ia tidak lagi peduli dengan apapun, hanya kata Laila yang sangat berarti baginya kini. Ketika orang membicarakan hal lain, ia akan menutup telinganya dan mengunci mulutnya dengan rapat. Suatu hari, ia akan berjalan ke sana kemari dalam keadaan tidak sadarkan diri. Pada hari berikutnya, ia akan tersuruk seperti orang mabuk, mengerang dan menangis. Syair-syair cinta mengalir dari bibirnya. Ia memanggil angin timur dan memintanya untuk menyampaikan sebuah pesan kepada Laila yang kabilahnya berkemah di Gunung Najd. "Wahai angin timur, cepatlah pergi, maka kau akan berjumpa dengannya di sana," ujarnya. "Belailah rambutnya dengan lembut, kemudian berbisiklah di telinganya. Katakan padanya,
orang yang telah mengorbankan segalanya untukmu menyampaikan salam dari jauh. Kirimkan sembus nafas melalui sang angin untuk memberitahu dia bahwa engkau masih memikirkannya. Duhai belahan jiwa, andai aku tidak dapat menyerahkan jiwaku kepadamu, maka akan lebih baik jika aku membuangnya dan kehilangan ia untuk selamanya. Aku terbakar dalam api cinta. Aku tenggelam dalam air mata kesedihan. Bahkan matahari yang menyinari dunia dapat merasakan panasnya pada hasratku. Aku adalah ngengak yang terbang menembus malam untuk mengitari nyala lilin. Oh lilin jiwaku, jangan sisa aku selama aku mengelilingimu. Kau telah memikatku, kau telah merampas tidurku, akalku, juga tubuhku. Engkau adalah penyebab kepedihanku. Meskipun begitu, cinta yang kurasakan padamu merupakan satu-satunya pelipurku, satu-satunya obat penyembuhku. Sungguh aneh, sebuah obat yang sekaligus menyebabkan rasa sakit yang lebih hebat. Andai saja kau dapat mengirimiku sebuah isyarat, andai sang angin dapat menyentuh bibirmu dan membawa kecupanmu kepadaku, tapi aku akan menjadi cemburu pada sang angin dan malu sendiri karena telah memintanya. Kekuatan jahat telah memisahkan kita, duhai kekasihku. Takdir telah menebarkan mantra jahatnya dan memukul jatuh cawan dari tanganku. Anggur telah hilang dan aku sekarat dalam kehausan. Dan sekarang takdir sedang menertawakanku, sementara aku terbaring sekarat. Memang aku telah dikutuk oleh kekuatan jahat, oleh takdir, oleh apapun namanya. Siapakah yang tidak akan takut terhadap musuh seperti ini? Orang-orang berusaha untuk melindungi diri mereka dari kekuatan jahat dengan mengenakan azimat biru. Bahkan sang matahari yang sangat takut akan kegelapan mengenakan langit biru sebagai jubah untuk menangkal pengaruh kekuatan jahat. Aku tidak mengenakan sebuah azimat pun, sehingga aku kehilangan segalanya. Benar, segalanya. Aku telah kehilangan segalanya karena aku telah kehilanganmu. Karena engkau adalah segalanya bagiku. Kalau bukan ulah takdir, maka ulah siapa lagi ini? Dan bila ini memang ulah takdir, maka sudah sepantasnya aku untuk takut dan untuk marah. Fajar baru menghamparkan jubah emasnya ke atas bumi, menyematkan kuning keemasan matahari ke telinga langit, menyingkirkannya bintang-bintang dalam sekejap. Dan kini Majnun mulai nampak. Ia dan teman-temannya berdiri tak jauh dari tenda Laila, yang telah mengambil resiko yang sangat besar. Tidak pernah sebelumnya Majnun berdiri sedekat ini tanpa selubung kegelapan malam yang melindunginya. Kesabarannya telah menipis. Ia sudah tidak tahan lagi dengan keadaan ini. Hatinya melebur karena Laila, dan sebelumnya hatinya binasa seluruhnya. Ia harus berjumpa dengan Laila. Bagaikan orang mabuk, ia berjalan terhuyung-huyung ke arah tenda Laila, sementara syair-syair cinta berjatuhan dari bibirnya. Dan tiba-tiba ia telah di sana, tepat di ambang pintu kuil tersuci hatinya. Ia harus menggosok matanya untuk meyakinkan diri bahwa ia tidak sedang bermimpi. Tepat di hadapannya berdiri tenda Laila, dan yang menakjubkan, tirai pintu tenda itu sedang tersingkap. Dan di dalam sana, di bawah temaram cahaya, nyata terlihat Laila sedang duduk di pintu masuk tenda itu. Majnun mengeluarkan sebuah erangan yang memilukan, seolah-olah ia akan segera jatuh pingsan. Gerangan itu mengejutkan Laila, hingga ia keluar dan menyaksikan Majnun tengah berdiri di depan pintu tendanya. Untuk sedetik yang terasa bagaikan sebuah keabadian, mata mereka bertemu, dan di dalam cermin tatapan mata masing-masing mereka dapat membaca keseluruhan kisah tentang ketakutan, kerinduan, kepedihan, dan rasa cinta mereka. Air mata menggenangi pelupuk mata mereka selama keduanya saling berbicara dalam kebisuan yang mengungkapkan sejuta bahasa, saling bertukar keluh dengan desir angin sebagai perantara mereka. Laila adalah cahaya fajar. Majnun adalah sebatang lilin yang meleleh perlahan di hadapan Laila karena hasrat. Laila adalah segala keindahan, adalah taman mawar. Majnun adalah mercusuar kerinduan. Laila menebarkan benih cinta.
Majnun menyiraminya dengan air matanya. Laila adalah ruh keindahan dari dunia gaib. Majnun adalah obor membara yang menerang jalannya dari dunia gaib menuju dunia manusia. Laila adalah melati yang mekar di musim semi. Majnun adalah sebidang tanah di musim gugur, di mana tidak ada satupun melati yang dapat tumbuh. Laila dapat memikat dunia dengan sekilas tatapan matanya. Majnun adalah budaknya, seorang darwis yang berputar-putar di hadapannya. Laila memiliki cawan yang menampung anggur cinta. Majnun berdiri mabuk oleh aromanya.